Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lisanih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها الأحباب رحمكم الله. Monggo kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca Al-Quran dengan harapan mudah-mudahan dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi azwajihi wa dzurriyyatihi manakhusun ila radian rahmatullah hadiyatan lahu ila ruhi murabbi ruhina Sayyid Muhammad bin Yusuf wa ruhi murabbi ruhina Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwatina wa abnaina wa banatina wa dhurriyyatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Masuk ke hadis kelima dari bab. Wa an Utsman bin Affan, lan den riwayataken saking sahabat Utsman ibn Affan kang dadi putra lanange sahabat Affan radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Utsman ing pangandikan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu tau krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hali ngendika sapa nabi sapa rasul ma min imri'in muslimin ora ono saking awa-awaan muslimin kang hadir hu ing salatun apa salat maktubatun kang den farduaken, artinya salat yang 5 waktu. Wayusinu muqannuli wayusinu utawa wayusina atau wayusinu mukon bagusaken sapa imriin wudu'ahu ing wudu'i salat maktubah wa khusu'aha lan khusu'i salat maktubah wa ruku'aha lan ruku'i salat maktubah illa angin kanan ono opo salat maktubah iku kafaratan dadi penghapus 5 maring perkara qablaha kang sadurunge salat 5 waktu salat maktubah. Nyatane mah minad dzunubi saking pira-pira dosa, tapi syaratnya malam yuktah ing dalam salagin ora den takaaken atau tekani apa kabiratun apa dosa gede. Hadis ini menunjukkan atau sebagai madlul dari hadis ini, setiap orang muslim wa muslimatin, muslim laki dan perempuan, tahduru sholatun maktubatun, yang melakukan sholat 5 waktu, kemudian fayusinu wudu'aha,
dilakukan dengan baik sesuai yang menjadi ajaran atau syariat dari Nabi Muhammad. Wa khusu'aha, sholatnya bikin khusyuk. Jadi kalau bicara khusyuk Bapak Ibu, sulit memang. Khusyuk ini sulit karena ketika Allah Akbar kadang-kadang pikiran kita hilang. Wa ruku'aha, lan rukuknya anteng. Di sini tidak wa sujudiha wa sujudaha, artinya satu sisi wa ruku'aha ini menyinggung terhadap tuma'ninah. Jadi kalau menyinggung terhadap tuma'ninah berarti bukan hanya rukuk saja, sujud juga, i'tidal juga, dan semua yang mestinya disyaratkan tuma'ninah berarti harus dilakukan dengan tenang. Artinya Bapak Ibu, kadang-kadang sholat kita ini kesusu ya Allah. Subhanarabbil azim 3 kali, kadang dibaca hanya 1 kali. Subhanarabbil a'la wa bihamdi 3 kali, tapi kadang dibaca 1 kali. Kadang-kadang gak sampai 1 kali. Berarti kalau tidak sampai 1 kali, berarti dia tidak tumakninah. Kalau tidak tumakninah, ya sholatnya kurang rukunnya. Apa rukunnya? Ada rukun tumakninah itu yang kurang. Berarti sholatnya tidak sah. Di sini dinyatakan bahwa orang muslim atau muslimah, laki atau perempuan yang sholatnya khusyuk, wuduknya bagus, sholatnya khusyuk, rukuknya bagus dalam tumakninah. Apa janji Allah? Illa kana kafaratan lima qablaha, maka sholat yang dilakukan seperti tadi akan menjadi penebus dosa daripada sebelum sholat itu dilakukan. Apa yang dilebur adalah minad dzunubi, dosanya diamal, malam takabiratun, selagi kita tidak melakukan dosa besar. Kalau dosa besar Bapak Ibu tidak bisa dihapus, maka urusannya langsung kepada Allah. Kadang juga urusannya bersama dengan sesama makhluknya. Maka hadis Nabi yang ini tadi, ingat kembali kepada Sya'nur Rasul. Kebiasaan Rasulullah ini adalah al-hisu ala ma yanfa'u ummatahu. Kebiasaan Rasulullah itu adalah al-hirsu, sangat ingin untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat umatnya, dalam artian yang bisa melebur dosa-dosa. Maka setiap ibadah yang dilakukan diantaranya di samping menunaikan yang terlaksananya perintah Allah, tertunainya melebur dosa, tertunainya perintah Allah, tapi di balik tertunainya ibadah itu gugur sebagai gugur dalam artian kewajiban yang diwajibkan kepada kita, juga ada keutamaan yang diberikan di balik ibadah itu. Di antaranya sholat seseorang yang dilakukan dengan wudunya baik, khusyuk, dilakukan dengan khusyuk dan tumakninah tentunya, maka sholat itu bisa menjadi penebus dosa. Sholat yang dosa-dosa yang dilakukan sebelum sholat itu. Jadi pekerjaan atau amal atau kelakuan yang lewat ternyata itu bagian dari pekerjaan yang salah, dapat terhapuskan dengan sholat. Kalau memang sholat dilakukan seperti itu, sholat demi sholat dilakukan dengan khusyuk, rukuknya bagus, wudunya bagus, maka setiap sholat demi sholat selama 5 kali sehari semalam sudah ditebus dengan sholat itu sendiri. Dan hadis yang sebelumnya bahwa orang yang wudu, orang yang sholat akan menampakkan, memberikan tandanya dengan sinar di dunia, terlebih nanti di akhirat akan bersinar wajahnya. Dan hadis yang ini adalah bahwa yang dilakukan bisa menebus dosa, melebur dosa
dari dosa-dosa yang pernah dilakukan. Berarti kalau setiap sholat dilakukan seperti itu, maka dosa kita bisa diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tapi syaratnya ojo cepat-cepat Bapak Ibu. Kadang-kadang sholat ini seperti orang kesusu. Rukunya tidak sampai bacaan subhanarabbal azim. Tidak sampai berhenti, tidak sampai itu manina sudah iktidal. Iktidalnya enggak sampai selesai. Sampai Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Dibaca cepat sekali. Kadang-kadang enggak sampai selesai ruku, sujudnya juga tidak tumanina, maka salat itu tidak bisa melebur dosa, tidak bisa menembus dosa seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi, semoga kita bisa melakukan sholat yang seperti tadi. Oh Bapak, ini ada hadis satu sebelumnya kelewatan, saya baca aja. Hadis keempat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kaulangan dika sapa Rasulullah ing pangandikan as-shalawatul khamsu utawi pira-pira salat kang limo wal jum'atu ilal jum'ati lan salat Jumat sing siji ilal jum'ati maring salat kang nomor loro atau berikutnya kafaratun iku bisa ngilangaken, bisa ngelebur, bisa menghapus 5 terhadap dosa bainahunna kan tetap di dalam antaranya sholawatul khams. Sholat satu dengan yang lain ada jeda tengah-tengahnya, kadang-kadang sempat kita melakukan dosa, bukan dosa besar. Maka dosa di antara sela-sela sholat 5 waktu itu akan dihapus dosanya dengan sholat yang dilakukan. Contoh sholat duhur itu bisa menghapus dosa-dosa yang dilakukan setelah subuh tadi sampai duhur. Sholat asar bila dilakukan dengan syarat yang di muka tadi, dilakukan dengan khusyuk, wudunya bagus, tumakninah dengan benar, maka yang dilakukan sholat asar berarti bisa menghapus dosa setelah zuhur sampai asar. Bila sholat maghrib berarti dosa-dosa yang dilakukan setelah sholat asar sampai maghrib dapat dilebur oleh sholat yang kita lakukan bila memenuhi ketentuan di muka. Artinya ketika sholat dilakukan dengan baik maka akan melebur dosa. Dan sepertinya memang banyak sekali ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam umat Rasulullah oleh Nabi Muhammad SAW. Itu diantaranya dapat melebur dosa, diantara bisa mengangkat derajatnya, diantaranya lagi bisa bersinar mukanya di hari kiamat nanti. Itu karena memang kebiasaan Nabi Muhammad adalah selalu berusaha agar supaya umatnya dosanya terhapuskan, dan dengan itu juga harapan dari beliau derajatnya diangkat. Kemudian ada tanda-tanda keutamaan yang ada pada ibadah itu sendiri, dan itu adalah sya'nu Rasulullah Muhammad SAW, kebiasaan Rasulullah untuk menjadikan umatnya agar supaya menjadi umat yang tentunya menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada berikutnya, babu fadli sholati subhi wal asri. Bab utawa iki iku bab nerangaken keutamaan salat subuh lan asar. Subuh dan asar dibedakan dari waktu yang lain. Apakah zuhur, maghrib, isya tidak utama? Tetap, tentunya tetap utama. Tapi apabila diklasifikasikan, dibedakan, maka subuh dan asar terdapat keutamaan lebih daripada yang 3 waktu. Wahuma, subuh dan asar itu adalah asraful khamsi, paling mulianya, paling utamanya sholat yang 5 waktu.
wa huma subuh dan asar fil jum'ati asrafu minhuma fi ghairiha, sedangkan sholat subuh dan asar pada hari Jumat lebih utamanya sholat-sholat yang 5 waktu. Artinya selain Jumat, subuh dan asar itu sudah lebih utama daripada sholat duhur, asar, maghrib. Dan yang lebih utama kembali, salawis subuh asar dilakukan pada hari Jumat, lebih utama kembali. Jadi umpamanya subuhnya hari selain Jumat roto aras-arasan, maka kita harus mengutamakan kembali lebih dari hari selain Jumat, kita berjamaah pada hari Jumat subuh dan asar. Hadis pertama, an Nabi Musa radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking Abi Musa radhiyallahu anhu, mugi ridho sapa Allah anhu saking Abi Musa, anna Rasulullah ing seduhun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah, man shallal bardaini, man utawi sapane wong iku lamun salat sapa man al bardaini ing salat adem loro, dakhala maka mlebu sapa man al jannata ing swarga. Barang siapa yang salat adem loro, salat dingin 2, maka dia masuk. Gampang, simple. Apa artinya itu 2 sholat yang dingin, artinya sholat yang dilakukan pada waktu yang dingin. 1 dinginnya pagi, yaitu adalah subuh. Yang kedua adalah dinginnya sore, yaitu adalah asar. Ringkesnya, barang siapa yang sholat subuh dan asar, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Muttafaqun alaih. Hadisnya sahih. Artinya, kalau dinyatakan man sholal bardaini, barang siapa yang sholat subuh dan asar masuk surga, maka bisa mencakup jaminan bahwa orang yang sholat subuh dan asar, maka dia dipastikan husnul khotimah, karena sudah di surga. Apabila dan asar itu ada dosa pada dirinya yang tidak terampun oleh Allah, maka tetap jaminan surga, walaupun ternyata harus ditebus dulu dosa-dosanya dengan siksaan, yang pada akhirnya dia akan masuk surga. Dan berarti dinyatakan bahwa orang yang sholat subuh dan asar ini bisa dijamin mati dalam keadaan husnul khotimah. Sing penting husnul khotimahnya Pak, ya iso masuk surga tanpa mampir ke neraka. Itu kan yang paling diharapkan oleh kita semua. Tapi sepertinya sulit Bapak ini. Sulit sepertinya. Jadi untuk meninggal dunia gak mampir di neraka itu sepertinya rada angel. Tapi kita tetap berharap dan kita harus optimis, jangan pesimis, bahwa Allah Maha mengampuni akan segala dosa, dan Rasulullah senantiasa menunggu kita nanti di akhirat dan akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Semoga kita termasuk dalam golongannya. Amin Allahumma amin. Jadi man shallal bardaini dakhalal jannata, barang siapa sholat subuh dan asar maka masuk surga. Yu'tamadu ayyurada ma'an najina, maka hadis ini bisa mencakup terhadap orang-orang yang selamat. Artinya ay idza lam yaqtaril khaba'ira, apabila dia tidak melakukan dosa besar, au iktarabaha, atau dia melakukan dosa besar, wa taba minha, dan dia mau bertobat. Jadi orang yang sholat subuh dan zuhur dinyatakan masuk surga itu bisa jadi apabila syaratnya dia apabila tidak melakukan dosa besar, bisa jadi langsung dakhalal jannah. Au iktarabaha wa taba minha, atau dia melakukan dosa besar akan tapi dia mau bertobat dan berhenti dengan taubatan nasuha walaupun berdosa, bisa jadi termasuk yang man shallal bardain dakhalal jannah. Au lam yatub,
atau dia berbuat dosa besar dan dia tidak mau bertobat, akan tetapi watajawazallahu lahu, akan tetapi dosa besarnya diampuni oleh Allah, bisa langsung dakhalal jannah. Jadi yang pertama, orang yang sholat subuh dan asar itu langsung masuk surga apabila dia melakukan dosa besar atau melakukan dosa besar akan tetapi bertobat dari dosa besar itu, akhirnya dia langsung masuk surga. Atau tidak mau bertobat dari perbuatan dosa, akan tapi watajawazallahu lahu, akan tapi dosanya diampuni oleh Allah. Jadi bisa langsung dakhalal jannah. Jadi yang berbuat dosa besar tapi bertaubat, dia akan diampuni oleh Allah dan masuk surga. Atau dia tidak mau bertobat, akan tapi oleh Allah diampuni dengan sebab-sebab ibadah yang lain tentunya, maka dia ke surga. Wa yuhtamalu ayrada dukhlaha ba'dal mujawazati, atau bisa jadi dia masuknya ke surga ba'dal mujawazati, setelah menebus dosanya dengan. Bisa jadi dia masuk surga setelah ditebus dosanya dengan siksa neraka yang pada akhirnya diangkis. Bisa jadi di surga. Nah, kalau sudah beberapa sebab dan syarat tadi termasuk di dalamnya, maka dia bisa dikatakan sebagai orang yang mati dalam keadaan satu, dijamin mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi panjenengan memang kematian kita termasuk yang usul khotimah. Kematian kita termasuk yang usul. Hadis ini, orang yang sholat subuh dan asar tentunya rutin. Berarti bukan berarti sholat duhur, asar, maghribnya tidak sholat, hanya duhur, hanya subuh dan asar, tidak demikian. Tetap harus melakukan. Tapi fadilah dan keutamaan daripada sholat subuh dan duhur dengan asar ini lebih dari yang lain, dalam artian orang yang rutin sholat subuh dan asar, satu, dinyamin matinya masuk surga walaupun setelah ditebus dosanya, sehingga setelah selesai dosanya sudah dianggap selesai dosanya, maka langsung masuk surga. Berarti kalau demikian orang yang sholat duhur, orang yang sholat subuh dan berarti semacam ada jaminan meninggalnya dalam keadaan besar, berarti semacam ada husnul khotimah. Allahumma ja'alna minhum, amin. Semoga kita termasuk orang yang wafatnya, meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, maka sangat beruntung sekali walaupun ternyata harus dalam dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Usfur itu ada cerita ketika nanti malaikat Jibril setelah manusia sudah dihisap semua manusia sudah menempati diri di tempatnya masing-masing sesuai dengan amalnya. Yang sholatnya rutin sudah di surga, yang mati dalam keadaan husnul khotimah tapi punya dosa masih ditebus dulu, disiksa dulu. Kemudian setelah berjalan kurang lebih 1000 tahun di surga dan di neraka, malaikat Jibril keliling, Bapak Ibu, keliling-keliling, tanya kepada malaikat penjaga neraka, tanya kepada malaikat penjaga surga, yang bertanya kepada malaikat Malik. Malaikat Jibril bertanya, wahai malaikat Malik, bagaimana tugas Anda? Alhamdulillah sukses. Gua cara ngomong gitu. Ternyata malaikat Jibril ini sudah 1000 tahun di neraka, sudah di surga, di neraka. Yang di surga sudah 1000 tahun, yang di neraka sudah 1000 tahun. Bapak Ibu, sehari semalam di neraka berapa hari? Sehari semalam di neraka sama dengan 1000 tahun. Kalau sehari semalam di dunia kan hanya 24 jam, 24 jam. Tapi sehari semalam di akhirat, di surga atau di neraka sama dengan 1000 tahun. Dan ini sudah mendapat 1000 tahun panjangnya
ukuran di neraka tentunya berapa, berarti berapa juta tahun. Malaikat Jibril manggil malaikat Malik, ya Malik, saya kok masih seperti mendengar tangisan di neraka. Coba cari dia. Tangisannya sesekali hilang, tak kedengaran, sesekali terdengar. Kok tangisannya sedih sekali. Coba cari dia. Cari oleh malaikat Malik dan prajurit suruh nyari orang yang menangis itu loh. Dicari, gak ketemu. Yang nyari lumayan 1000 tahun juga. Dicari gak ketemu, cari gak ketemu. Tapi suara tangisan itu ada. Lapor malaikat Malik kepada malaikat Jibril. Ya malaikat Malik, ya malaikat Jibril, saya cari kemana-mana gak ketemu, tapi tangisan itu ada. Coba carilah. Bahwa di neraka itu ada jurang. Cari dalam jurang itu. Setelah dicari oleh malaikat Malik, dibantu oleh yang lain, maka ternyata di dalam jurang neraka jahanam itu ada orang yang menangis, sedih, merintih, kesakitan. Dia tahu oleh malaikat Malik, terkejut dia. Wahai malaikat Malik, jangan kau tambah lagi siksaan ini, karena siksaan ini sudah sangat amat pedih sekali. Kata malaikat Malik, saya tidak akan menambah siksaanmu lagi, tapi saya diperintah oleh malaikat Jibril untuk mencari tangisanmu, gak ketemu kemana-mana, dicari, ternyata ada di sini. Di sana dijelaskan bahwa orang yang menangis merintih itu ternyata meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, tapi banyak dosanya. Panggil dia. Ternyata sudah seperti aspal, Bapak. Enggak bentuk menungso, meleleh, hitam. Menangis sejadi-jadinya dia. Akhirnya oleh malaikat Jibril, setelah dilihat statusnya, ternyata dia umat Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan dosa. Dah panggil dia, angkis saja dia. Karena ternyata setelah dilihat data-data di buku catatan amalnya, dia termasuk orang yang beribadah tapi juga berdosa. Ia baca sholawat tapi dia masih berdosa dan masih umat Nabi Muhammad. Setelah demikian, angkis dia. Kata malaikat Jibril, diangkis, dimasukkan dalam ma'ul hayat, air kehidupan. Begitu dimasukkan air kehidupan, maka berwujud menungso, berubah yang tadi leleh menjadi bentuk tubuh menungso tapi hitam seperti hitamnya aspal ya. Sudah direndam, sudah berwujud manusia. Kemudian sudah sekian lama pindah ke air berikutnya katanya. Begitu mau dipindah dari tempat itu, dari air kehidupan itu mau dipindah ke tempat yang lebih mulia, tujuan untuk membersihkan jiwanya, dia tidak mau. Sudah malaikat Malik, sudah malaikat Jibril, ini sudah tempat yang paling nikmat sekali. Udah, saya jangan dipindah, daripada sebelumnya sudah disiksa ribuan tahun. Udah, kamu ini akan dibikin lebih enak lagi, pindah lagi ke air yang berikutnya. Akhirnya berubah menjadi kulit yang sebenarnya menjadi orang yang normal, seperti orang-orang kebanyakan yang sudah masuk surga itu, yang pada akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Itu prosesnya orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah tapi dia punya dosa. Satu di antara yang diceritakan seperti itu. Dengan demikian dia masih beruntung walaupun banyak dosa, tapi masih ketika dicabut nyawanya dalam keadaan status husnul khotimah, yang pada akhirnya diangkis juga ke. Yang paling kita takuti ketika kita akan dicabut nyawa, nazar dalam artian kadang-kadang putus akidah kita sebab ujian atau godaan daripada iblis yang selalu mendampingi orang yang akan dicabut nyawanya.
selalu mendampingi dan selalu menggoda yang namanya iblis. Iblis berharap semoga kamu bersama dengan saya di neraka, maka selalu menggoda. Akan tetapi apabila orang yang ternyata masa hidupnya tekun beribadah, akidahnya diperkuat dan diperkuat, insya Allah tidak akan kalah dengan godaan iblis saat dia menggoda, saat kita akan dicabut nyawa. Mudah-mudahan kita dapat dimenangkan oleh Allah ketika perang yang tidak ada tandingannya itu, tiada ada bandingannya, itulah perang dengan setan dan iblis. Kalau kalah adalah neraka selamanya, kalau menang maka insya Allah kita dalam badan husnul khotimah. Di antaranya agar supaya husnul khotimah, sholat subuh dan sholat asar adalah dapat memasukkan kita ke dalam surga. Dalam artian ada jaminan bisa bila dilihat tadi bahwa orang yang ternyata sholat subuh dan asar ini meninggal dunia dan tidak terampuni oleh Allah dosa-dosa besarnya, akan tetapi dia bisa masuk surga setelah menjalani siksaan sebagai tebusan dari amal yang dilakukan, yang pada akhirnya masuk surga. Berarti sholat subuh dan asar di sini disimpulkan bahwa dia akan termasuk orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Kesimpulan daripada hadis itu, semoga kita masuk pada orang yang mati dalam husnul khotimah kalau bisa. Tapi saya yakin, kita harus yakin bahwa meninggalnya kita sebelum dicabut nyawanya, dosa terampuni, kemudian syafaat Nabi ada, yang pada akhirnya insya Allah semoga tidak mampir ke alam neraka. Amin. Hadis Nabi Muhammad SAW berikutnya, an Abi Zuhair, diriwayatkan saking Abi Zuhair Umar bin Ruwaibah radhiyallahu anhu qala ngandika sapa Abu Zuhair ing pangandikon sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah yaqul, bersabda, kata dia, la yalijan nara ahadun, la yalija ora bakal melepu an-nara ing neraka sapa ahadun, seseorang tidak akan masuk neraka sing yo apa menungso sing yo apa salat kang salat sapa ahad qablatul syamsi, sebelum terbitnya matahari, qabla ghurubiha, dan sadurunge surut srengenge, yakni ngarepaken sapa Nabi al-fajr ing salat fajar subuh, berarti wal asr dan salat asar. Maka diperkuat dengan hadis berikutnya dari Abi Zuhair bahwa tidak akan masuk neraka orang yang salat subuh dan asar. Dan berarti di sini dijamin orang yang salat maghrib dan salat subuh dan salat asar, berarti dia diyakinkan dengan mati dalam badan husnul khotimah. Ini hadis yang memperkuat dengan hadis yang pertama adalah Abi Zuhair Amr bin Ruwaibah. Satu lagi, hadis ketiga wa an Jundub bin Sufyan, diriwayatkan dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu qala ngandika sapa Jundub ing pangandikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla as-subha, man utawi sapane wong shalla lamun salat sapa man as-subha ing subuh, fa huwa bi dhimmatillah, orang yang sholat subuh akan menjadi tanggungan Allah. Barang siapa yang sholat subuh, dia akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ditanggung keselamatannya. Fandur ya ibn Adam, mau mikir-mikir sapa sira ya ibn Adam, hei anak Adam, la yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bi syai', la yatlubannaka, oh cok nyuprih temen, fala yatlubannaka Allahu min dhimmatihi syai' bi syai'in, la yatlubannaka Allah min dhimmatihi bi syai'in, maka ojo nyuprih temen,
orangnya teman ka ing sira sapa Allah taala fi min dimmati saking tanggungan Allah bisain kelawan siwiji-wiji. Artinya orang yang sholat subuh maka dia akan menjadi tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita walaupun ada jaminan semacam itu, maka kita tidak boleh ibadahnya hanya semata-mata ingin mendapat zimmatullah. Jadi bagaimana? Sholat subuh kita harus diniati untuk menunaikan perintahnya, kemudian walaupun mendapatkan zimmatullah atau tanggungan dari Allah akan ditanggung oleh Allah, maka kita tidak boleh berhasrat berniat ibadahnya untuk mendapatkan zimmatullah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga hadis ini menyatakan bahwa sholat yang kita lakukan bukan hanya sekedar tertunainya perintah, tapi juga di dalamnya ada jaminan-jaminan. Di antaranya adalah yadkhulul jannah atau dakhalal jannah, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala di balik tertunainya ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga salat yang 5 waktu. Tentunya untuk kita sendiri memulai, kemudian untuk istri-istri kita, untuk anak-anak kita. Kita ciptakan rumah kita menjadi rumah yang senantiasa ada tradisi atau kebiasaan eman sholat, dalam artian memperhatikan perintah yang namanya sholat. Karena sholat di samping memang kewajiban, maka di dalamnya ada hal-hal yang bisa diantaranya adalah untuk melebur dosa, untuk menjadi tanda bagi dirinya bahwa nanti di hari kiamat umat Nabi Muhammad beda dari umat-umat sebelumnya dengan tanda-tanda sebab sholat dan sebab wudhu. Dari kejauhan sudah bisa dibedakan dengan cahaya yang ada pada wajahnya. Satu di antara sebab wudhu dan di antara juga sebab sholat yang di waktu. Hadirin rahimakumullah, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dan keluarga kita termasuk orang yang ahli sholat. Mudah-mudahan termasuk orang yang senantiasa meningkatkan ketakwaan dan semakin berkualitas takwa kita, dan mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.